Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang. Dan di episode kali ini sangat istimewa sekali, menjadi episode yang sangat spesial karena kita akan berbincang secara langsung dari gedung DPRD Kota Malang untuk berbincang secara langsung dengan Komisi C. Mengingat keberadaan dari DPRD Kota Malang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tentu saja menjadi representasi dari masyarakat Kota Malang, terdiri dari 4 komisi. Di antaranya ada Komisi A untuk pemerintahan, kemudian Komisi B bidang perekonomian dan keuangan, selanjutnya juga dengan Komisi C di bidang pembangunan dan Komisi D kesejahteraan rakyat. Kali ini kita sudah bersama dengan Komisi C dengan bidang pembangunan. Kita sudah bersama dengan Bapak Eko Herdianto. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih kami sudah berkenan diterima di sini. Kemudian juga kita sudah bersama dengan Bapak Insinyur Muhammad Arief Budiarso. Pak Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan satu-satunya pembicara kita yang cantik jelita, kita sudah bersama dengan Ibu Lea Mahdarina. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Mbak. Terima kasih, kami dari JTV Malang sudah diberikan waktu untuk bisa berbincang secara langsung bahwa ini adalah gambaran kami media yang juga akan merepresentasikan masyarakat juga dengan beragam pertanyaannya. Dari awal nih, kalau mungkin kita bisa berbincang di awal tentang tugas wewenang Komisi C terkait dari bidang pembangunan. Pembangunan yang seperti apa dan tugas wewenangnya seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Pak Eko terlebih dahulu, monggo. Baiklah, terima kasih kepada host Mbak siapa? Saya Ica. Oh, Mbak Silakan. Ica. Baik, pembangunan di bidang apa ya? Karena sesuai dengan tupoksi Komisi C di bidang pembangunan fisik terutama infrastruktur. Jadi kami menjalin koordinasi komunikasi dengan OPD terkait bidang pembangunan infras. Ya, koordinasi, komunikasi, terus pembahasan, baik itu yang tertuang nantinya di KUA PPAS, perda yang hubungannya dengan bidang pembangunan terutama fisik atau infras. Baik, berarti memang focusingnya adalah bagaimana pembangunan infrastruktur begitu ya. Kemudian terkait dari mitra kerjanya, kita ke Pak Arief boleh. Mitra kerja dengan siapa saja sih sebenarnya dinas-dinas yang terkait seperti OPD yang sudah disebutkan dan seperti apa sejauh ini teknis kerjanya? Baik, terima kasih. Tentu Komisi C ini membidangi komisi bergerak di bidang pembangunan. Mitra kerja di Komisi C dari dinas, terutama dinas Bapeda. Bapeda itu adalah dinas yang menaungi semua dinas-dinas yang ada di pembangunan Kota Malang. Ya. Tentu program-programnya Bapeda itu harus tahu semua dari progresnya dari pembangunan yang ada di OPD-OPD yang lain. Di samping Bapeda, juga kemitraan kerja di Komisi C itu ada PUPR. PUPR itu juga perannya juga banyak juga untuk perkembangan pembangunan di Kota Malang. Juga DEHLA, Dinas Lingkungan Hidup. Terkait lingkungan hidup juga salah satunya menangani ya persampahan lah. Ya. Karena setiap harinya sampah yang ada di Kota Malang tentu antara 600 sampai 300 ton per harinya produksi sampah yang tentu kalau tidak ada pengelolaan yang lebih tepat lebih begitu tepat, iya betul. Makanya DLH itulah yang salah satunya bidang itu. Dishub juga yang itu Dishub juga mitraan kerja Komisi C yang juga terkait untuk menangani hal kemacetan, perparkiran, macam itu ya. Ya. Lalu lintas, semacam itu. Yang selanjutnya juga kemitraan kerja BLP, Badan Layanan dan Pengadaan. Di situ juga bermitra di Komisi C. Jadi ada 5. Ada 5 mitra kerja. Mitra kerja, ya? Bapeda, Dinas PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, terus DLH sama Badan Layanan dan Pengadaan itu. Baik, dari 5 mitra kerja ini ada Dinas PUPR. Kalau mungkin orang awam atau masyarakat awam hanya taunya PUPR karena ini pembangunan begitu ya. Namun ternyata ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Perhubungan juga, kemudian ada Bapeda, ada Badan Layanan dan Pengadaan. Semuanya pasti memiliki teknis kerja yang juga luar biasa begitu. Kita ke Bu Lea. Ya. Sejauh ini seperti apa sih teknis kerjanya dengan 5 mitra kerja ini? Apakah pembagiannya ada misalnya 2 orang mengurusi untuk bidang yang ini, kemudian badan yang ini di handle oleh
seperti apa pembagian tim dari yang ada di Komisi C? Ya, baik, terima kasih Mbak Ya. Ica. Jadi tidak ada pembagian tim dalam Komisi C ini untuk bermitra dengan OPD-OPD yang terkait tersebut. Jadi kita semua terfokus kepada semua OPD mitra kami semua. Jadi penajaman-penajaman di kami masing-masing. Tidak ada pembagian-pembagian tugas seperti itu. Baik, Pak Eko mungkin bisa menambahkan. Nambah. Sejauh ini teknis kerjanya ini seperti apa? Apakah ada program kerja per 2 bulan untuk hari ini jadwal kita adalah bekerja sama, membahas dengan betul. Dinas A, kemudian Dinas B dan OPD-OPD lain. Seperti apa? Baik, untuk sistem secara teknis ya, garis koordinasi kita diatur yang namanya Renja DPRD, Ya. rencana kerja yang teraktualisasi dalam hasil daripada rapat badan musyawarah. Lah, di Renja Banmus itulah kita diatur ya, hari ini bertemu dengan hearing dengan komisi, hearing dengan OPDA, hari ini atau jamnya atau harinya diatur dengan komisi, OPDB dan seterusnya, sesuai dengan topik yang kita bahas. Baik. Kalau kita membahas suatu rancangan perda yang hubungannya dengan wabil khusus kayak RT RW yang mencakup keseluruhan mulai dari Bapeda, terutama PUPR, DLH dan sebagainya, ya kita secara umum masing-masing komisi melakukan hearing khusus dengan Komisi C, karena ini orientasi ruang lingkup Komisi C, ya kita melakukan koordinasi pembahasan bersama dengan 5 OPD yang disebutkan tadi, termasuk penajamannya. Dan kita nggak berbagi tugas 3 orang mungkin ya, Ya. ngadepi OPDA, Ya. 2 orang enggak. Prinsip kami kolektif kolegial dalam satu rumah Komisi C. Baik. Jadi kita bersamaan, kalau jam pagi mungkin dengan DPUPR, mungkin jam 9 sampai jam 11. Berikutnya jam 11 atau jam 12 sampai jam 1 siang dengan dinas yang lain. Disusul 2 jam kemudian dinas atau OPD yang lain. Besok pagi diatur lagi dan seterusnya. Setelah itu kita resume, kita kalau perlu pendalaman besok kita panggil lagi. Baik. OPD Sehingga yang kita tahapannya sangat panjang sekali. Iya, minimal 2-3 kali, minimal itu. Ya. Baik, terkait dari pembangunan yang ada di Kota Malang, bagaimana anggota Dewan ini akan membangun Kota Malang, ternyata pembangunan ini juga terkait dari lingkungan hidup bersih sehat, begitu ya. Pak Arief, sejauh ini apakah ini juga menjadi ruang lingkup dari Komisi C untuk ruang hidup bersih sehat, bukan hanya sekedar sampah, tetapi ada hidup sehat dari masyarakat, berarti juga terkait dari SDM-nya, begitu. Ya. Seperti apa sejauh ini? Terima kasih Ibu, terkait untuk lingkungan bersih sehat ya. Tentu untuk SDM kita perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Ya. Kadang masyarakat itu juga kadang pemahamannya itu di masyarakat juga kurang memahami hal-hal yang semacam itu. Tentu kita memberikan penyampaian dorongan kepada dinas terkait kepada masyarakat untuk memberikan peluang-peluang untuk sosialisasi hal contoh. Kenapa? Contoh sampah yang dibuang secara sembarangan tentu juga menimbulkan suasana yang kurang nyaman, bau yang tidak sedap. Tentu dari situ juga masyarakat bisa memahami apa tidak membuang sembarang. Muncul juga banjir karena pembuangan masyarakat itu juga sembarang dia uncal lempar ke Sungai yang sungai, ada, begitu ya, juga sehingga ke saluran, kadang buntu, akhirnya muncullah banjir di sekitar itu. Jadi bersih lingkungan itu juga tidak serta-merta tanggung hanya jawab di pembangunannya di saja. pembangunan atau di pemerintah Ya. ke pemerintahan, tapi masyarakat juga harus diberikan kesadaran melalui sosialisasi yang OPD yang terkait. Baik, bagaimana SDM dari masyarakat Kota Malang juga harus terus diedukasi, harus terus disosialisasi dari Betul. dinas terkait bahwa semuanya berawal dari gaya hidup kita sendiri sampai akhirnya semua proses pembangunan yang ada akan lebih sempurna begitu ya. Selanjutnya juga tentang bagaimana fungsi kedewanan sejauh ini dengan dinas terkait. Nanti dilanjutkan Bu Lea di segmen selanjutnya, kami akan segera kembali masih di Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang.